Boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama. An Nabi Hurairah qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al-famu wal farju rawahu Tirmizi hadza haditsun shahihun gharibun. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Maka beliau menjawab, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi juz 3 halaman 245 nomor 2072. Ia berkata ini hadis sahih gharib. Pertanyaan dari hadis ini, apakah kata-kata dalam dunia maya atau WA, BBM, SMS dan lain-lain bisa dikategorikan dosa karena mulutnya? Mohon penjelasan dan juga mohon dijelaskan tentang al-famu wal farju, mulut dan kemaluan ini, Ustaz. Apa hubungannya dengan WA, SMS, Facebook, hubungannya apa? Tidak usah kita mempersulit, zaman Nabi rong eneng WA barang. Tapi beliau sudah menjelaskan begini. Jadi orang banyak disebabkan masuk surga karena takwa kepada Allah, jelas. Ya, samping itu tanda kalau dia orang yang bertakwa itu akhlaknya baik. Akhlakul karimah, akhlaknya baik. Di antara akhlak-akhlak yang baik seperti nanti pada uraian brosur ini sudah dijelaskan. Bagaimana suami yang berakhlak baik terhadap istrinya, terhadap anaknya. Baliknya bagaimana istri yang berakhlak baik terhadap suaminya. Bagaimana terhadap kedua orang tuanya. Bagaimana terhadap Allah, bagaimana terhadap teman sejawat. Dijelaskan semua, itu akhlak yang baik. Lah yang menyebabkan orang masuk neraka kebanyakan disebabkan karena mulutnya. Ya, mulut yang suka menyebar fitnah. Ya, mulut yang suka mengatakan sesuatu hanya dasarnya katanya. Yang paling dibenci Allah itu orang menceritakan sesuatu hanya dasarnya qala wakilah. Kalau orang Indonesia makanya suara burung dijadikan pegangan, seolah-olah benar. Setelah ditanya cuma katanya siapa? Katanya teman saya ditanya katanya teman saya lagi. Jadi tanpa ada sumbernya. Lagi kalau masalah agama, masalah din, sumbernya kok hanya katanya, tidak bisa dipakai. Ya, karena dinullah itu sumbernya jelas, Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu dikatakan dari agama Allah, agama Islam, mesti ada sumbernya. Kalau tidak dari Al-Quran, ya dari Sunnah. Ya boleh agama kok katanya si fulan, nggak boleh, harus kata Nabi atau kata Allah lah gitu. Maka di MTA ini dilarang. Saudara mau menyebarkan agama karena sering ngaji di MTA terus menerangkan kata Ustadz begini, kalau enggak payu kata Ustadz itu agama. Kalau agama harus diambilkan kata Rasulullah dalam hadis ini, riwayat ini lah gitu. Kalau diambilkan Quran, ya Quran surat ini ayat sekian, nah harus begitu. Tidak boleh kata Ustadz jadikan dasar, ya, untuk pegangan itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Itu dari mulut.
Dan lagi penyebab masuk neraka itu karena kemaluan. Tahu kemaluan enggak? Ya. Kebanyakan masuk neraka itu karena kemaluan. Yang sobode yang kali jodoh. Ya enggak? Atau di Doli dulu di Surabaya. Ya. Lah di kali jodoh itu yang dicari apa? Yang aktif apanya? Apanya yang aktif? Kemaluannya kan? Kemaluannya siapa? Apa yang siap di kali jodoh? Ya yang disiapkan di kali jodoh dan yang moro ke sana. Yang datang ke sana, yang dicari apa? Nah, itu menjadi penyebab masuk neraka. Itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Alhamdulillah Gubernur DKI melarang itu. Walaupun gubernurnya bukan orang Islam, tapi kami mendukung itu. Mendukung pelarangan itu. Ya, ketika gubernurnya orang Islam malah nggak berani. Ya enggak? Berapa kali gubernur orang Islam itu enggak berani berantas itu. Makin subur. Lah ini gubernurnya bukan orang Islam malah berani. Ya. Itu dilarang oleh agama memang. Tapi mengapa orang Islam tidak berani memberantas itu? Nah, banyak perhitungan ya. Maka itulah kalau Nabi mengatakan itu penyebab banyak orang masuk neraka karena kemaluan, hal-hal yang menyebabkan itu harus diberantas. Ini kata Nabi, rasa data SMS, WA barang itu rasa ngerembuk. Nabi ora tahu WA-nan. Tapi jauh sebelumnya sudah mengatakan seperti itu. Dan itu cocok untuk segala zaman. Zaman Nabi belum modal WA, belum modal SMS, belum modal Facebook. Sudah mengatakan begitu beliau. Sampai hari ini, sampai hari kiamat, ya, selalu cocok, tidak pernah usang. Apalagi? Masih di halaman 1, masuk ke halaman 2. An Abi Darda'i anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fakhisal badhi'a rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun shahih. Dari Abu Darda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan orang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala murka kepada orang yang berakhlak keji lagi buruk. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang berakhlak keji dan buruk. Ustadz, saat ini anak-anak atau pemuda-pemuda banyak yang bicaranya kotor-kotor kalau bertemu temannya. Mohon nasihat kepada Ustadz, kepada para orang tua agar mendidik anaknya supaya berbicara yang baik-baik. Sudah ngerti toh? Mesti mendidik. Kalau orang tuanya yang beriman, didik anaknya untuk menjadi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman sudah dipesan Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau berkata yang baik. Kalau sekira tidak bisa berkata yang baik, lebih selamat diam. Diam. Maka kalau orang Islam bicaranya jelek-jelek itu bukan orang yang beriman itu. Orang iman bicaranya baik. Kalau sekiranya tidak bisa bicara baik, diam lebih baik. Ya. Mengapa generasi muda kita seperti itu? Generasi muda sekarang ini umumnya, kalau kita lihat tayangan-tayangan TV itu, memang tidak mendapat pendidikan yang baik. Dari orang tua semacam membiarkan. Golek kanca, golek pergaulan sakarep dhewe. Malah ada orang tua nek anake ngaji ora entuk gitu. Nah, kalau ngaji itu untuk didik menjadi baik. Kalau kamu orang iman pada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam itu ditemukan di pengajian.
Di pengajian nggak mungkin kalau nggak mau ngaji, ya ngomong tuh calcul menurut hawa nafsunya sendiri. Maka kadang-kala bicaranya jorok, yang mendengarkan saja kadang tidak orang tegel gitu loh. Tapi saya ngomong calcul bebas enak aja. Nah itulah orang nggak pakai aturan. Kalau pakai aturan agama, bicara orang Islam itu yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, diam. Diam lebih baik. Falyakul khairon, berkatalah yang baik. Ya. Apalagi Brosur halaman 3, hadis yang paling atas. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskannya. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memahami hadis ini jika dihubungkan dengan hadis siapakah orang yang pailit atau orang yang bangkrut itu? Kemudian yang kedua, bagaimana cara bergaul yang baik itu, Ustaz? Nggak usah kamu hubungkan, dipahami aja. Coba kamu baca lagi, sekali lagi artinya yang kamu tanyakan tadi. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskannya. Apa hubungannya dengan hadis yang pailit, hubungannya apa? Ya, hadis itu sudah jelas, jangan kamu hubung-hubungkan, yang kadang-kala malah kamu jadi bingung. Nabi kita mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja berada, di pasar, ya dah, di kantor, di mana sajalah kamu berada. Jangan takwanya kepada Allah hanya di masjid. Kalau di takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Lah di masjid kamu melaksanakan perintah Allah untuk sholat, bar sholat, zikir, ya kan? Larangan Allah mau berbuat apa di masjid? Tapi keluar dari masjid sudah baur neng pasar ya bohong, ngapusi, ngurangi timbangan, ya masuk dagangan jelek campur dengan yang baik, itu sudah tidak bertakwa lagi. Rasulullah pernah masuk ke pasar, ya masuk ke pasar. Kemudian kata orang yang jual gandum, dia membawa tongkat, gandum di dalam karungnya itu dijojohkan, Nabi jojoh karungnya itu, tangannya dimasukkan beliau. Nah, ternyata dari atas kelihatan gandum tadi kering, di dalamnya basah. Nah, itu kan menipu toh. Nanti ditimbang sak karungnya, mengapa kok dibasahi, tujuannya apa? Nah ditimbang biar berat. Lah itu dagang semacam itu menipu, tidak halal. Walaupun manusia yang ditipu tidak tahu, tapi Allah selalu tahu. Maka takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi pasar, jadi pedagang ya yang jujur. Jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan. Diberi kepercayaan mengelola sesuatu ya dipegang teguh amanat. Ya. Jangan sampai khianat. Dipercaya ngurusi suatu perusahaan, jangan korupsi. Nah, inilah korupsi itu manusia pada umumnya tidak ingat bahwa Allah itu selalu mengikuti, mengetahui. Umumnya orang korupsi, orang nyolong, orang bohong itu hanya takut kepada siapa? Manusia. Nah manusia yang ditakuti tadi ternyata ya mau diajak bohong, wis dadi kancane malah. Maka istilah sekarang katanya korupsi di Indonesia itu berjamaah. Ya susah, lagi dicekeli lagi makmume, imame masih terus kok. Ya, nanti kalau cekel imame, makmumnya bisa mengganti kedudukan imam. Mula angel. Berantas korupsi. Indonesia itu sudah dikatakan, saya sering dengar di lewat TV itu, ya betul, darurat
korupsi, darurat narkoba. Tiap hari ada narkoba ditangkap oleh polisi, sekian kilogram heroin, sekian ton apa itu ganja. Lah kok ya ada saja terus, ya apa sing di barang-barang ditangkap itu terus apa beredar lagi, kok rantek-entek gitu loh. Nah, jadi harusnya misalnya itu lebih yakin, tangkap ini sekian ton narkoba, diumumkan lewat TV, tangkap pelakunya ini langsung dibakar di situ, masyarakat makin yakin. Suwe-suwe entek nanti. Heroin sekian, dah kumpulkan sekian kilo, memang itu harganya miliaran. Tapi kalau tidak dibakar, nanti ya beredar lagi. Mbok sing ngedarke sapa? Lho nyatane kan ndak habis-habis. Habis-habis, mestinya habis wong tiap hari ketangkep kok. Nah, ketangkapnya ya banyak-banyak kok ora tahu habis. Malah neng di penjara masih bisa ya. Perdagangan narkoba di penjara kuwi lewat ngendi coba? Nah mungkin kalau dia tanpa ada yang membantu wong di penjara. Nah inilah kondisi negeri kita. Ya. Yang mayoritas beragama Islam itu seperti itu. Rupane kayak ngene iki. Ya. Nah, kita umat Islam harusnya malu. Ya gitu ya. Jadi itulah semuanya itu karena bujuk rayu setan. Tidak punya daya tahan. Ya, tergoda oleh setan tadi. Sehingga kebanyakan ya sudah seperti itu. Jadi tidak merupakan cermin. Umat Islam itu seperti itu. Padahal umat Islam itu mestinya umat yang paling baik. Ya, orang yang paling baik. Dicelup dengan Al-Quran. Allah mengatakan waman ahsanu ya. Itulah sibghat Allah waman ahsanu sibghatan inallah itu ya. Sibghat Allah waman ahsanu min apa? Minali sibghah. Ya. Baca coba surat Al-Baqarah itu. Itu 38. Sibghat Allah waman ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang dicelup dengan celupan Allah? Nah, dibentuk, digeladi, dibina dengan binaan Allah itu mana yang lebih baik? Nah, mestinya paling baik itu orang yang dibina dengan binaan Allah tadi. Surat Al-Baqarah ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Ya lah, ada notnya tuh. Sibghah artinya celupan. Sibghah Allah yakni celupan Allah yang berarti iman kepada agama Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Ya, maka kalau iman pada Allah tidak disertai kemusyrikan, betul hanya takutnya kepada Allah, bisa di mana saja kamu takwa kepada Allah. Di pengajian, di masjid, di pasar, di kantor. Kalau takwa itu dibawa kemana-mana, nah, selamat orang itu. Tapi kalau Allahnya hilang, ya kelingannya Allah kalau di masjid saja pas ya dengarkan khutbah Jumat itu atau di pengajian begini, pas dengarkan pengajian ini seolah-olah imannya naik, nanti kalau udah keluar campur dengan masyarakat hilang lagi, apalagi masuk pasar ya udah hilang. Nah, umumnya begitu kok. Nah, padahal kita sudah ingatkan oleh Allah, jangan mengikuti umumnya orang. Kalau kamu mengikuti umumnya tersesat. Yudilluka an sabilillah, kamu tersesat dari jalan Allah. Maka itu takwalah kamu kepada Allah di mana. Bagaimana untuk menjaga pergaulan yang baik? Ya, pergaulan yang baik itu milih lingkungan yang baik. Ya, milih, kamu akan bergaul dengan yang baik, lingkungan kamu orang jahat-jahat ya nggak mungkin.
Maka dalam surat Al-Kahfi dibaca coba ayat 28 itu Allah memilihkan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajhah. Surat Al-Kahfi nomor surat 28 nomor surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ayat ini sangat penting untuk diperhatikan. Tapi kadang-kala manusia lengah. Ya. Ayat itu perintah supaya kita sabar. Berkumpul dengan orang yang baik-baik. Orang yang baik itu yang seperti apa? Dalam aktivitasnya hidup itu yang dituju hanya mengharap ridhonya Allah. Pagi dan senja maksudnya sepanjang hari. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi aktivitas hidupnya itu yang dicari harapnya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Seperti yang selalu diikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi aktivitas hidup, dia sebagai pedagang, dia sebagai pegawai negeri, dia sebagai guru, sebagai militer, sebagai polisi, sebagai apa sajalah yang diharapkan itu supaya mendapat ridhonya Allah. Kalau yang diinginkan supaya mendapat ridhonya Allah, maka takwa harus dibawa kemana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu jadi polisi ya polisi yang bertakwa. Larangan Allah jangan dilakukan, ya harus dihindari semaksimalnya. Kalau perintah Allah, nah, itu dilaksanakan semaksimalnya. Jadi pedagang ya begitu. Jadi apa sajalah. Takwa jangan sampai kita lepaskan atau kita tinggalkan. Lah untuk menjaga takwa itu supaya selalu melekat di hati kita, maka mencari lingkungan teman bergaul itu yang pandangan hidupnya semua aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah itu jangan dipandang hanya nek harap ridha Allah sukanya hanya ngaji, terus dakwah, terus apa itu menjadi muadzin, bukan itu saja. Wa mahyaya itu aktivitas hidup. Apa kamu sebagai pedagang, apa kamu sebagai tentara, apa kamu sebagai polisi, apa kamu sebagai satpol PP, apa kamu jadi apa sajalah. Takwa itu selalu dibawa. Nah, selamat kalau takwa itu selalu melekat di hatinya, orang itu selamat. Karena selalu akan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sekecil apapun, kalau itu larangan Allah, jangan disepelekan, jangan diabaikan. Ya, alah kecil aja enggak apa-apa loh. Malah Nabi mengatakan banyak orang masuk neraka itu dikarenakan dosa-dosa yang kecil. Bukan dosa yang besar. Kalau udah besar kelihatan loh, dihindari. Dosa yang kecil ini saat disepelekan. Karena kecil diabaikan terus dilanggar lah, walaupun kecil-kecil menumpuk jadi besar menjadi banyak akhirnya. Maka istilahnya tidak ada orang kok kesandung batu itu enggak ada. Kesandung biasanya kesandung apa? Kerikil. Sandung gunung apa lagi? Gunung ini masa kok kesandung kok gunung? Ya, dia mesti menghindari yang besar itu. Lah kerikil yang kecil-kecil kadang diremehkan. Maka akhirnya jalan kesandung itu. Ya, sandung kerikil kecil aja udah sakit. Nah, itulah. Maka dari itu jangan mengabaikan. Takwa itu harus dibawa kemana saja. Apapun posisimu menjadi apa di dunia ini.
Tapi yang akan menyelamatkan adalah ketakwaannya. Dan yang mengangkat derajat manusia menjadi yang paling mulia di sisi Allah karena takwa. Bukan karena kaya, bukan karena jabatan, bukan karena apa-apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa dari kamu. Maka untuk menjaga takwa ini milih lingkungan yang harapannya itu semua aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah. Saya akan melakukan begini, tapi menurut Allah ini tidak boleh dilakukan, saya tidak jadi. Ini larangan Allah, saya akan tinggalkan. Di mana saja. Terus kelanjutan ayat tadi melarang, mengingatkan wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan matamu berpaling, tidak sabar berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya, aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah. Selalu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah supaya mendapat ridhonya. Tidak kerasan itu. Tidak kerasannya kenapa? Tertarik dengan gebiarnya dunia. Nah, wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan matamu berpaling, tertarik dengan indahnya dunia. Kalau tadi berkumpul dengan orang-orang harapannya ridha Allah, sekarang sudah tidak sabar, matanya melengos ke sana, kepengen dunia. Wah, kayak do nyambut gawe nang Hongkong kok mulih nggawa iso bangun rumah, iso ini sing dipandangi dunia. Kayak kerja di sini pula ya lah. Itu dah. Orang mikir saya ke sana ninggalkan apa, kehilangan apa, enggak. Ya tertarik hanya masalah dunia. Nah kalau sudah dunia menjadi tujuan, hatimu melupakan ingat kepada Allah. Sudah lupa ingat kepada Allah. Kalau sudah bukan Allah yang selalu diingat untuk menjadikan dirinya takwa, akhirnya wakanu amruhu furuto. Kamu akan menjadi orang yang melampaui batas. Ya, wakana amruhu furuto. Menjadi orang yang melampaui batas. Maka supaya tidak menjadi orang yang melampaui batas-batas yang dilarang oleh Allah, sabarlah berkumpul dengan orang-orang baik. Orang-orang baik. Jangan meninggalkan yang baik, hanya tertarik masalah dunia. Sedang dunia itu kata Allah mata'un qalil. Itu kesenangan yang hanya sedikit. Sedikit pun menipu, mata'ul gurur. Kesenangan yang menipu. Kenapa kamu harus ikuti kesenangan yang menipu? Jangan seperti Bani Israel. Sudah berkumpul dengan Nabi, dengan orang-orang baik, dituntun ke jalan yang benar, selalu mendapat ridhonya Allah, akhirnya tidak kerasan. Ya, usul kepada nabinya dengan alasan tidak kerasan, tidak tahan tinggal di sini, hanya makanan satu jenis makanan saja. Ya, mohonlah kepada Tuhan wahai Musa, sayur mayur, mentimun, kacang adas, bawang merah, bawang putih. Jadi hidup bersama Nabi, lingkungan yang baik itu cuma kepengen timun, kacang adas, bawang merah, bawang putih. Ya. Maka Allah katakan atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kamu akan menukarkan sesuatu yang rendah ini? Kamu ambil, kamu buang yang lebih baik. Kamu memilih sedikit kesenangan dunia, kamu tinggalkan kebahagiaan hidup akhirat yang sudah menjanjikan kepadamu. Kamu lepas itu, ambil duniawiyah. Kalau memang itu yang kamu inginkan, ihbitu misrom fa innalahum ma sa'altum. Pergilah kamu ke kota sana. Kamu nanti akan mendapatkan apa yang kamu minta. Ayatnya jadi baca surat Al-Baqarah itu. Ayat 60 ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha
mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabim minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Itulah Bani Israel ini terjadi pada zaman Nabi Musa. Ya. Tapi itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pelajaran bagi umatnya. Itu Bani Israel yang hidup bersama nabinya, tinggal di suatu tempat yaitu dengan Nabi Musa dan yang lain-lain yang beriman. Di situ disediakan satu jenis makanan, manna dan salwa. Ya, jadi cukup untuk bisa mengenyangkan dan menahan menghilangkan dahaga, haus, tidak kekurangan gizi untuk menjaga kehidupannya. Dan bersama Nabi yang penting itu, setiap ada kekeliruan langkah yang tidak benar mesti diingatkan, dituntun selalu ke jalan yang benar. Ya, selalu tuntun jalan yang benar. Lah rupanya dengan begitu tuh nggak kerasan. Memang hidup bersama Nabi kan yang dituntunkan, diarahkan selalu mendapat ridhonya Allah. Maka hal yang tidak dibenarkan oleh Allah ditegur, diingatkan, kamu jangan lakukan begini, jangan lakukan. Lah rupanya banyak aturan begitu nggak suka. Tapi akan meninggalkan, akan mengatakan, wah di sini ngene kok ra entuk ngono, ra entuk ora kerasan enggak. Terus cari alasan, alasannya makanan satu macam makanan tidak tahan saya. Maka ya Musa, mohonlah kepada Tuhanmu, ya, orang kepada Tuhan, Tuhanmu, Tuhannya Musa kan, seolah bukan Tuhan mereka kan. Apa yang diminta? Sayur mayur, mentimun, ya dah, bawang putih, kacang adas, bawang merah dan sebagainya tadi. Kalau di sini tidak kerasa, masa mangan bola bali mong mana salwa. Ya kepingin macam-macam. Itu hanya suatu alasan. Maka Musa langsung, apa kamu akan mengambil yang rendah itu? Ya, sesuatu yang rendah, hanya sayur mayur timun urusan duniawialah. Kamu buang yang lebih baik ini. Kamu hidup tinggal di suatu lingkungan yang baik. Bersama nabinya, bersama orang-orang mukmin. Kalau kamu salah langkah diingatkan, melakukan suatu perjalanan yang akan menyengsarakan dirimu, diluruskan, kok tidak suka. Ya kalau memang itu yang kamu kehendaki, pergilah kamu ke kota. Tinggalan ini, lingkungan yang baik ini tinggalan untuk ngejar dunia sana. Nanti kamu akan mendapati hakikat yang kamu minta. Ya betul, kamu mungkin dapat sayur, dapat mayat itu, tapi kamu jauh dari kebenaran, jauh dari tuntunan. Karena jauh dari tuntunan, maka akibatnya kamu waduribat alaihimud dzillatu wal maskanah,
Orang itu bisa menjadi selamat, bisa menjadi bahagia karena dituntun kebenaran. Kalau sudah jauh dari kebenaran, nah, kamu akan menjadi orang yang hina, rendah, ya, akan didapatkan darinya orang dulunya mulia karena kamu milih yang rendah tadi, maka jadi hina kamu. Ditambah lagi karena kamu jauh dari tuntunan kebenaran, waba'u bi ghadabin minallah. Kalau kamu dulu selalu dikasih sayangi Allah karena bersama nabimu, dituntun ke jalan yang benar, karena kamu sudah jauh dari tuntunan Allah, akhirnya kamu mendapat murka dari Allah. Ini pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Bani Israel kepada nabinya diabadikan di dalam Al-Quran. Maka orang Islam supaya memilih lingkungan yang baik, jangan hanya tertarik sekedar dunia yang kesenangan yang menipu itu, sampai hati meninggalkan lingkungan yang baik. Sampai hati. Akhirnya lingkungan yang baik dibuang, ya dapat lingkungan yang jelek. Ya. Kesenangan dunia kamu dapat seberapa? Berapa nikmat yang kamu rasakan hidup di dunia ini? Ya. Itu pun belum tentu semua yang kamu inginkan terdapat. Nah, andai kata didapat, itu hanya sementara kamu nikmati kesenangan itu. Kamu buang nikmat yang kekal abadi, selama-lamanya akan kamu peroleh, kamu tinggalkan sekedar dapat permainan saja. Nah, jadi orang hina kan? Maka kalau ingin bagaimana untuk bergaul dengan yang baik, milih lingkungan yang baik-baik. Jangan memilih lingkungan yang jelek. Nah, sekarang ini cari lingkungan yang baik tidak gampang. Ya. Maka di NTA ini berusaha membuat lingkungan yang baik. Tidak hanya ngaji di satu tempat barbar, tidak. Ya. Tentu supaya selalu buat lingkungan yang baik, adakan kelompok-kelompok kajian. Ya. Sampai ngaji yang secara umum satu kali, nanti ya buat lagi kelompok kajian. Membahas pelajaran yang sudah diberikan, yang kurang paham nanti dibahas lagi. Samping itu ada 3 sasaran dalam kelompok itu. Satu sama lain supaya saling ta'aruf, kenal mengenal. Tafahum, saling memahami. Ya, saling memahami. Ini saudara saya ini kehidupannya bagaimana, keluarganya bagaimana, keadaannya bagaimana, saling memahami. Terus takaful, saling tolong menolong. Ya, kalau sudah paham, tahu oh ini saudara saya ini perlu ditolong, kita tolong. Oh saudara kita ini perlu disadarkan kekeliruannya, sadarkan. Nah maka satu sama lain selalu melaksanakan, berusaha untuk melaksanakan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau tidak hanya ngaji seminggu sekali tok, dah tidak pernah ketemu lagi, ya lingkungan kita ngaji tadi maunya baik, lingkungannya tidak mendukung, tidak jadi baik. Maka bentuk lingkungan yang baik tadi. Nah itu cara kita untuk mempertahankan supaya berusaha menjadi orang yang bertakwa di mana saja kita berada. Apalagi